Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadirin Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mendoakan khusus bagi orang yang bangun di subuh hari dengan doa yang khusus juga. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya, di waktu subuhnya. Ada memang waktu khusus yang Nabi sudah mendoakan, bahkan doa ini sudah termaktub dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sudah sering kita dengar, mungkin bahkan sudah kita hafal. Makanya waktu subuh adalah waktu yang paling berkah karena mendapatkan doa khusus dari Nabi. Bahkan Allah memuliakan waktu subuh dengan Allah firmankan, innal fajri kana mashhuda, yang mana waktu salat subuhnya itu disaksikan oleh para malaikat. Dan kenapa menjadi waktu yang mulia? Karena di saat itu, di waktu subuh inilah pergantian shift, ya. Tugas malaikat yang menjaga malam dengan yang menjaga siang berganti di waktu subuh. Akan tetapi di waktu subuh inilah mereka menyaksikan orang-orang yang hadir salat subuh secara berjamaah. Maka semoga kita semua, nama-nama kita, nama orang tua kita, Allah catat di dalam daftar orang-orang yang soleh, orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di negeri akhirat. Amin. Kemudian Bapak Ibu jamaah mengaji rahimakumullah, Nabi mendoakan keberkahan di dalam waktu subuh. Karena memang ternyata pengalaman kita bersama, siapapun orangnya, kalau subuhnya dia kesiangan, maka seharian itu dia akan kehilangan banyak keberkahan. Apabila seorang subuhnya tertidur, ya, dia tidur apalagi sampai zuhur, maka seharian itu dia akan merasakan hampa, dia merasakan kegalauan yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu yang dijanjikan ataupun didoakan keberkahan di dalamnya dia lewatkan. Makanya istilah orang Indonesia kalau pagi-pagi itu kalau masih tidur, rezekinya dipatok ayam. Kenapa? Karena ayam itu dari waktu sahur sudah bangun, sudah berkokok. Nah, dia sudah bangunkan orang untuk tahajud, sudah bahkan pagi-pagi sudah keluar dia mencari makan. Manusia malah masih asik tidur, dia tidak bangun, maka dia banyak kehilangan daripada banyak keberkahan. Hadirin, memang dalam hidup ini yang terpenting, yang paling utama dalam semua nikmat yang Allah berikan adalah keberkahan itu sendiri. Makanya berkah itu, apa itu berkah? Berkah sudah pernah kami jelaskan, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di dalam kehidupan kita. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan, kalau kita mau lihat berkah atau tidak, kita bisa ukur-ukur, kita bisa timbang-timbang dengan setelah kita memiliki nikmat tersebut, apakah bertambah kebaikan pada diri kita atau tidak. Kalau Bapak Ibu setelah mendapatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Bapak Ibu tambah jauh dari kebaikan, tambah sulit untuk melakukan kebaikan, berarti nikmat tersebut tidak berkah. Contohnya kalau Bapak Ibu sebelum punya kendaraan, ya, sebelum punya mobil, Bapak Ibu masih rajin ke masjid, sholat berjamaah tepat waktu. Tapi setelah punya kendaraan, dia sibuk kasih mandi mobilnya, dia yang belum mandi. Sampai dia sibuk selimuti mobilnya, dia yang masuk angin. Kenapa? Ternyata harta yang didapatkan tidak mendatangkan keberkahan. Karena keberkahan itu, ini yang paling utama dalam hidup. Ini yang kita harapkan dalam semua nikmat yang kita miliki. Bahkan dalam urusan anak-anak, urusan keluarga, kalau melihat anak kita, anak yang diberkahi oleh Allah atau tidak, lihat setelah kita punya anak bertambah kebaikan pada diri kita atau tidak. Sehingga hadirin yang mulia, semua nikmat yang kita miliki, lagi-lagi kita harus melihat apakah nikmat yang kita miliki ini menambah ketaatan kita kepada Allah atau tidak.
Maka PR kita bersama, tugas kita bersama adalah senantiasa berusaha berikhtiar ke jalan yang terbaik sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu keberkahannya dalam semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian sedikit menyambung tentang pembahasan kemarin di hari Kamis subuh, yaitu tentang dalam hidup ini Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, sebenarnya hakikatnya adalah kita sedang menunaikan hak-hak. Secara garis besar, hak itu terbagi menjadi dua, ada hak kepada Allah dan hak Allah kepada hambanya. Hak kepada Allah adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kita senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak mensyarikatkan dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji haknya, ya, hak kita Allah akan tunaikannya. Itu apa? Allah akan menjaga kita, Allah akan menjaga keamanan kita. Allah tidak akan mengadab hambanya yang tidak mensyarikatkan dirinya, dan Allah menjaga keamanannya di dunia sampai di akhirat. Maka tugas kita bersama adalah senantiasa kita berpikir apakah haknya Allah sudah kita jaga atau belum. Kalau setelah haknya Allah sudah kita jaga, kita sudah beribadah kepada Allah tanpa kita mensyarikatkan dalam segala hal, maka insyaallah Allah akan jaga keamanan kita, Allah akan jaga kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat. Tapi kalau ada syirik-syirik sedikit, ya, makanya Bapak Ibu sudah kami singgung kemarin masalah orang yang cacat imannya, orang yang ada sedikit tergores keimanannya, maka wajib ada transit di neraka. Nauzubillah. Kenapa? Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau sudah mati. Maka tugas kita bersama adalah menyempurnakan keimanan kita 100% kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa cacat sedikit pun tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau berhubungan dengan amal soleh, amal soleh sudah jelaskan dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali, yaitu tentang kalau ada orang yang amal soleh yang fardunya tidak sempurna ataupun tidak ada cacat sedikit, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengecek amalan-amalan sunnahnya. Ya. Akan tapi kalau untuk perkara iman, perkara keimanan, kalau ada cacat sedikit, naudzubillah, orang tersebut harus transit ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada cacat sedikit pun. Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Sering kami sampaikan bahwasanya Islam mengajarkan seluruh tata cara dalam semua aktivitas hidup. Tidak ada yang tidak diajarkan oleh Islam. Sehingga tidak boleh kita mengatakan saya mau berislam di masjid saja atau berislam dalam hal ibadah tentang kepada Allah, lalu kepada manusia tidak mau kita masukkan Islam di dalamnya. Tidak demikian. Ternyata Islam, bahkan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengajarkan kepada manusia, memberikan pemahaman kepada manusia bahwasanya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah kalau dimasukkan adab tata cara yang baik di dalamnya. Maka contoh kecil kami selalu ingatkan, Bapak Ibu jangan kita pernah remehkan makan dan minum dengan tangan kanan. Jangan pernah kita remehkan. Karena kenapa? Kalau kita makan minum dengan tangan kiri, kita mungkin dapatkan kenyang, tapi tidak dapatkan pahala. Kita mungkin dapatkan menghilangkan haus kita, akan tetapi tidak mendapatkan pahala daripada minuman yang kita minum. Apalagi kita makan dan minum dengan tangan kanan, kemudian membaca doa. Ini penting sekali supaya kenapa? Supaya makanan dan minum yang kita minum ini menjadi berkah. Kembali lagi ujung-ujungnya adalah keberkahan yang kita cari dalam semua aktivitas kita. Makanya Bapak Ibu, orang yang makan minum dengan tangan kanan dengan orang yang makan minum dengan tangan kiri, ini beda efeknya makanan dan minuman yang diminum. Karena kenapa? Hasil daripada itu yang kita makan dan minum, kalau kita masukkan adab dan tata cara yang baik,
maka insya Allah makanan dan minuman yang kita makan, makanan dan minuman yang kita minum, maka insya Allah ini akan menjadi menambah keberkahan dalam diri kita. Kita mudah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apalagi makanan dan minuman yang dari asal yang tidak jelas, bahkan mendapatkannya dengan cara yang haram, naudzubillah, maka ini akan membuat tubuh kita malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah subuh, jamaah pengaji rahimakumullah, kita senantiasa melihat apakah ada hak yang kita langgar atau tidak dalam semua aktivitas kita, dalam semua hubungan dengan manusia, hubungan kita dengan seorang sebagai orang tua ke anak kita, apakah sudah haknya kita sudah tunaikan, sehingga Bapak Ibu ketika hak anak-anak kita sudah kita tunaikan, kita dididik dengan cara yang baik, kita sudah berikhtiar dengan maksimal, lalu kemudian kalau anak kita masih tetap bandel, masih tetap nakal, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Makanya jangan sampai ada orang mengatakan begini, anak-anak nakal, anak-anak tidak baik, itu orang tuanya yang tanggung. Iya, kalau dia tidak didik, kalau dia sudah didik dengan maksimal, dia sudah maksimalkan didikannya, dia sudah berikhtiar semampu dia, lalu kemudian anaknya masih tetap begitu, maka itu sudah lepas tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji rahimakumullah, kita senantiasa melihat-lihat, menimbang-nimbang lagi ke dalam diri kita, apakah hak Allah sudah kita tunaikan 100% ataupun belum. Hak sesama manusia, hak kita kepada anak kita, hak anak kita jaga, kita sudah tunaikan atau belum. Hak istri kita sudah kita tunaikan atau belum. Sehingga Bapak Ibu, istri ya, kembali lagi, istri sepintar-pintarnya istri itu tetap fitrahnya itu harus dibimbing. Ya, fitrahnya perempuan tetap harus dibimbing, walaupun dia sangat lebih pintar daripada suaminya, atau sekaya-kayanya istri ya, sekaya-kayanya istri dibandingkan suaminya, tetap fitrahnya itu dia harus dinafkahi. Makanya tetap harus nafkah itu kita usahakan laki-laki berikhtiar semaksimal mungkin agar nafkah terpenuhi. Nafkah ini laki-laki yang berusaha. Maka sehingga dalam Islam ketika ini diabaikan, biasanya itu ada masalah biasanya. Maka Bapak Ibu jamaah subhanakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam semua aktivitas kita. Karena itu memang doa yang paling terpenting, terkhusus di hari Jumat ini. Allah mengkhususkan satu waktu yang Nabi sabdakan, waktu tersebut kalau kita berdoa pasti Allah kabulkan. Maka kita manfaatkan. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya kita gunakan semua aktivitas dari malam Jumat tadi malam sampai Jumat terakhir, waktu terakhir, yaitu di maghrib nanti malam. Nah, sehingga nanti sebelum itu kita bisa dapatkan keberkahan ataupun kemustajaban. Allah kabulkan doa-doa kita di saat-saat yang Allah sudah tetapkan. Ya, mungkin seperti itu pengantar dari kami, mungkin ditambahkan oleh Ustaz Idris. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa min rahmatihi ja'alakumul laila wan nahara litaskunu ilaiha wa litabtagu min fadlihi la'allakum tashkurun. Sadaqallahu azim. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan rahmatnya ya kita dibikinkan ya suasana malam dan siang itu untuk kita istirahat dan siangnya kita mencari nafkah di dalamnya, sehingga kita seharusnya bisa bersyukur. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan siang itu ada hal-hal yang kita perlu cermati bersama-sama ya. Di mana malam disuruh untuk kita istirahat karena ada tugas yang akan menanti kita atau kewajiban yang akan menanti kita di subuh hari. Ketika kita balik
ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana malam kita jadikan sesuatu yang untuk mencari dan tidak menyempatkan diri untuk istirahat, tentunya ini akan mengganggu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai orang-orang yang beriman, kita bersyukur ya, karena Islam ini mengatur kita dengan mengawali kehidupan dengan bangun subuh minimal, ya. Walaupun sebelum subuh itu ada kewajiban lain yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tetapi ya bagi orang-orang yang betul-betul bisa memahami itu untuk bangun tengah malam, ya, itu pun aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita harus sebenarnya menjalaninya, tetapi kadar keimanan kita ini mungkin ya ada tingkatannya, yang mungkin salat subuhnya saja sudah setengah mati, apalagi mau bangun malam harinya, ya. Tentunya hal ini kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki iman kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya dalam kata bijak mengatakan, ya, naumatis subhi rasul fakri, ya, ini tidur pada subuh hari mewariskan kemiskinan, ya. Tentunya bukan saja miskin dalam bidang materi, ya, seperti rezeki kita, tentunya ini menyangkut masalah kesehatan, ya. Ketika kita mengawali dengan bangun subuh, tentunya suasana subuh ini sangat menunjang sekali apa-apa yang kita inginkan dalam kesehatan tubuh kita. Sebagaimana diterangkan tadi oleh Ustaz Ansar, tentunya ketika kita ini tidak menjalankan apa yang menjadi aturan Allah, banyak hal yang terasa rugi dalam diri kita, ya. Terlampau subuh hari kita tidak memanfaatkan sebaik-baik mungkin, tentunya banyak penyesalan-penyesalan, ya, yang terjadi. Nah, tentunya kita sebagai orang yang beriman memandang ini sebagai suatu kesyukuran dari diri kita, karena kita ini mempunyai aturan yang jelas. Ketika orang tidak bangun subuh, tentunya imannya sudah dipertanyakan, ya. Dia terlambat bangun subuh, kenapa? Mungkin ya dimanfaatkan malamnya tidak semaksimal mungkin, sehingga untuk istirahat dia tidak jadikan istirahat. Nah, hal ini tentunya menjadi pertimbangan kita untuk senantiasa, ya, Allah menciptakan semuanya itu pasti ada manfaatnya. Tentunya kita sebagai orang yang beriman tidak bisa mengabaikan begitu saja aturan-aturan itu. Ya, kadang-kala kan kita ini mengabaikan, ya, soal subuh itu seolah-olah dari kita saja, mau bangun atau tidak terserah dari kita. Nah, tentunya memang Allah mengatakan, ya, imal masitum, ya, jadi terserah dari kamu mau lakukan apapun yang kita anggap baik, tentunya melalui aturan-aturan yang ada. Tetapi kalau menurut keinginan kita, tentunya tidak seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tentunya kita ini berusaha setiap saat untuk memperbaiki, ya, bagaimana kita bersikap untuk bisa memahami aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai aturan-aturan yang mengatur hidup kita agar kita ini bahagia di dunia maupun di akhirat. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang sudah ada. Pada udah Adiko sudah duluan menyantapnya. Mungkin demikian. Mari kita baca doa. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terima kasih Ibu-ibu Jumat Berkah. Sudah terisi Kampung Tengah. Semoga Allah berkahi juga semua aktivitas ibu-ibu yang menyumbang juga. Allah kasih keberkahan hidup, Allah kabulkan hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya untuk diselesaikan. Allah bantu lunaskan hutang-hutangnya, amin. Itu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi itu sahur. Jadi bilang kalau bercanda serius. Kalau bercanda harus serius. Puasa kan? Bunga Anas, kaki sudah bagus kan? Nanti
Ini kupunya.
bagi mereka. Mari kita ngomong soal